Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, let me introduce myself. My name is Hayati Mulyohadi, but you can call me Hai, just Hai. Well, I'm here as your teacher, your instructor, your tutor. We are going to learn about present continuous tense. What is present continuous tense? I'll try to explain to you in this video. So, please watch this video until the end. Oke? Oke, seperti pembahasan di awal, kita akan membahas tentang present continuous tense. What is present continuous tense? Present continuous tense, or we also call it present progressive, is a way to convey any action or condition or something that is happening right now, something temporary and maybe ongoing. It adds energy or an action to writing, and its effect help us to understand when the action is happening. The function of present continuous tense is to show us in progress at the moment of speaking. Fungsinya adalah pernyataan atau kegiatan yang sedang terjadi. In progress, sedang terjadi. At the moment of speaking, pada saat waktu dibicarakan. So the function is show us what happening at the moment of speaking. Like that. When do we use the present continuous tense? Kapan sih kita bisa menggunakan present continuous tense? Ada 3 momen atau 3 waktu. Yang pertama itu kegiatan yang sedang berlangsung. Present continuous tense used to describe something happening right now. Untuk menyatakan suatu tindakan atau peristiwa yang sedang terjadi saat pembicaraan itu berlangsung. Contohnya, I am speaking an explanation of present continuous tense. You are listening the explanation of the moment. Or, I am sleeping right now. Seperti itu. Yang kedua adalah untuk perencanaan. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau peristiwa yang akan direncanakan. Something happen ongoing. Contohnya seperti we are going to Bandung on the weekend. Atau we are visiting Bali next month. Yang ketiga adalah untuk menyatakan kegiatan atau situasi sementara. Something we think to be temporary. Contohnya adalah they usually play volleyball, but today they are playing football. Jadi sifatnya hanya sementara. Biasanya mereka bermain bola voli, tapi hari ini mereka bermain sepak bola. Sifatnya sementara. Contoh lain adalah John is working from the London office for 6 months. 6 months di sini adalah sesuatu yang sifatnya temporary. John bekerja dari kantor yang di London untuk 6 bulan. Untuk menjelaskan kegiatan yang menyatakan situasi sementara.
Don't forget the time signal. Time signal yang kita gunakan dalam present continuous tense itu ada dua. Yang pertama, at the time of speaking. Yang kedua, around the time of speaking. Kita ambil contoh untuk at the time of speaking adalah right now, saat ini, at the moment, pada saat sekarang, today, hari ini, at present, pada waktu sekarang, at this time, pada saat ini. Untuk around the time of speaking, contohnya adalah this month, bulan ini, this year, tahun ini, this week, minggu ini, this semester, semester ini, at 8 p.m. tomorrow, pada jam 8 pagi esok hari, at 9 o'clock on Sunday, pada jam 9 tepat di hari Minggu, etc. dan seterusnya. Sekarang kita cari tahu dulu apa sih formulanya present continuous tense. Rumusnya adalah subject ditambah to be ditambah verb ing. Subjek kita semua sudah tahu ya, subjek itu seperti apa. To be. What is to be? To be adalah kata kerja bantu yang menghubungkan subjek dengan verb ing. What is verb ing? Verb ing adalah kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan ing di belakangnya. Jadi verb ing itu adalah verb 1 ditambah ing. Kita lihat di sini contohnya to be dan verb ing. Untuk to be itu ada 3, is, am, dan are. Untuk subjek I, to be-nya am. Untuk subjek she, he, it, to be-nya is. Dan untuk subjek we, you, they, to be-nya are. Lalu contohnya verb ing itu adalah verb 1 yang ditambahkan dengan ing di belakangnya. Contohnya seperti smile menjadi smiling, or sing menjadi singing, or dance menjadi dancing, and etc. Sekarang kita bahas tentang rumus yang tadi dengan contohnya langsung. Untuk bentuk positifnya itu kan tadi subjek ditambah to be. To be itu is MR yang tadi ya. Dan verb ing. Kemudian objek atau komplement. Contoh kalimatnya ini seperti she is sleeping right now. Dia perempuan sedang tidur saat ini. Atau we are studying today. Kami sedang belajar hari ini. Lalu bagaimana bentuk negatifnya? Untuk bentuk negatifnya kita cukup menambahkan not setelah to be. Jadi rumusnya adalah subjek ditambah to be is MR yang tadi, ditambahkan not, jangan lupa not, ditambahkan verb ing, lalu ditambah objek atau komplement. Contoh kalimatnya dari yang she is sleeping right now tadi menjadi she is not sleeping right now. Jadi setelah to be is
kita cukup menambahkan not saja. Lalu bagaimana dengan we are studying today yang tadi? Kalimat negatifnya adalah we are not studying today. Cukup menambahkan not setelah to be. Lalu bentuk interrogatifnya seperti apa sih? Untuk bentuk interrogatifnya, kita pindahkan to be yang tadi ada di tengah menjadi di depan. To be-nya itu is MR yang tadi, kemudian diikuti dengan subjek, lalu verb ing, lalu objek atau komplement. Jadi gimana tuh kalimatnya? Yang tadi she is sleeping right now, kita pindahkan to be is-nya di depan menjadi is she sleeping right now? Apakah dia perempuan sedang tertidur sekarang? Lalu untuk we are studying today tadi, kita pindahkan to be are-nya ke depan menjadi are we studying today? Jadi kita hanya memindahkan to be-nya di depan, kemudian jangan lupa diberikan tanda tanya, karena bentuk pertanyaan seperti itu. Cukup mudah ya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang present continuous tense. Gimana? Cukup jelas atau tidak? So, thank you so much for today. Let's close this video because the time is up. The time is over. See you next time. Thank you for watching, and the last I say, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.